Amin Rais, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya, dengan memberi tenggat waktu 3 bulan. Saudara-saudaraku, supaya jangan terlalu panjang, jika Pak Amin meminta Gibran dipecat kepada Pak Prabowo dalam masa 3 bulan, maka izinkan pula saya meminta kepada Pak Prabowo agar Pak Amin Rais dikubur hidup-hidup, agar Indonesia ini tenang. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction tanggapan netizen ya soal Amin Rais yang mendesak Pak Prabowo untuk segera memecat Gibran. Ya pokoknya kelompok-kelompok ini ya mulai membuat adu domba lah ya kan gitu ya kan, ada Dr. Tifu juga ya. Tetapi ini yang akan saya reaction ini ya tanggapan netizen ya. Netizen sekarang meminta ke Pak Prabowo untuk apa? Untuk mengubur hidup-hidup Amin Rais. Aduh. Oke lah, langsung saja kita simak video ini guys. Amin Rais meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya, dengan memberi tenggat waktu 3 bulan. Wah. Saudara-saudaraku, supaya jangan terlalu panjang, jika Pak Amin meminta Gibran dipecat kepada Pak Prabowo dalam masa 3 bulan, maka izinkan pula saya meminta kepada Pak Prabowo agar Pak Amin Rais dikubur hidup-hidup, agar Indonesia ini tenang. Dia menyadari bahwa Gibran menjadi wakil presiden itu atas izin Allah. Ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin Gibran menjadi wakil presiden. Benar juga. Jadi apa kapasitas Amin Rais? Orang nggak tahu diri. Kapasitasnya itu apa? Orang cuman bekas anggota DPR, ketua MPR, bekas. Kalau bekas itu nggak laku lagi, buang. Kalau bekas bagus oke lagi dong, ya. Paham? Dia bangga karena dia pernah menjabat sebagai ketua MPR. Bekas, sekarang bekas. Kalau barang bekas itu nggak laku lagi, men. Jadi kamu harus sadar. Jadi kalau seperti itu, kita harus sadar bahwa Gibran itu dipilih oleh rakyat dengan izin Tuhan. Jadi kalau boleh minta-minta kayak gitu, ya saya minta juga kepada Pak Prabowo agar Amin Rais dikubur hidup-hidup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sempurna akal. Sempurna akal, mantap abangku. Aku setuju. Saya punya keyakinan ini bahwa buruk rupa boleh, tapi jangan buruk hati ya. Narasi fitnah dan adu domba mulai dihembuskan si Bogel. Disiapkan. Jadi, nah ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, nah saya ingin mengatakan otaknya Pak Prabowo, ya, cara Bapak berpikirnya sudah kalah selangkah dari Fufu. Guys, nah, nih kita lihat nih postingan Dokter Tipu yang terbaru. Dokter Tipu nih, kita ya. baca. Musuh bersama rakyat itu namanya Fufu Fafa, bukan Presiden Prabowo. Bahkan sekarang semua kekuatan harus mendukung beliau. Karena ancaman kudeta 2027 nih, ingat nih ya. Nih kata-katanya saya ulang lagi. Karena ancaman kudeta 2027, ancaman sabotase program, ancaman adu domba dengan buzzer yang sekarang terus digerakkan. Percayalah, konsolidasi kekuatan menuju Presiden Prabowo akan dilakukan para elit tak lama lagi. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat Mas Anies Baswedan akan merapat ke Presiden. Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan akan merapat ke Presiden. Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan merapat ke Presiden. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Kita tunggu 3 bulan atau 100 hari hingga 6 bulan akan banyak kejutan yang dilakukan bapaknya Bobi Kartanegara dan harus didukung. Nih postingan Dokter Tipu yang terbaru Dokter ya. Tipu ya. Woi, Dokter Tipu tolol. Nih ya gua kasih tahu. Lu waktu Pilpres lu kemana aja?
Kenapa lu nggak ngedukung Pak Prabowo waktu itu? Kenapa lu ngedukung Anies? Nah sekarang setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, kenapa lu seakan-akan jadi pahlawan kesiangan, tolol? Tolol. Kami nih rakyat yang 58% itu santai-santai aja. Ya, ya. Lalu kenapa lu yang notabene pendukung Anies Baswedan seakan-akan lu sekarang udah mendukung Prabowo karena kebencian lu terhadap wakilnya? Kan tolol itu namanya. Memang. Nah sekarang lihat sendiri nih, lu udah seakan-akan lu tuh udah mendahului Tuhan, mendahului rencana Tuhan. 2025 juga belum, nah lu udah memprediksi 2027, kan tolol itu namanya. Iya. Gua kasih tahu ya, Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang, bukan asal-asalan. Karena sebelum beliau menentukan pilihannya terhadap Mas Gibran, beliau itu sudah pernah ke Solo. Beliau sudah melihat kinerjanya waktu di Solo, tahu nggak lo? Jadi beliau berdua ini udah satu paket. Nggak bisa Iya, satu paket kita menyenangi pilih. satu presiden terus membenci wakilnya, nggak bisa, karena mereka ini udah satu paket. Kita memilihnya Dan satu kami ya paket. sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, nggak penting banget, tahu nggak? Lu ngedukung Pak Iya. Prabowo nggak penting. Lu tetap aja berada di barisan Anies Baswedan, di barisan perubahan. Iya. Ngapain lu ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo? Nggak penting, tahu nggak? Nggak penting emang. Ngapain kayak pahlawan kesiangan mau ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo tapi nggak mengakui wakilnya. Woi, mereka itu satu paket. Satu Siapa tahu paket. kalau bukan Mas Gibran wakilnya, siapa tahu Pak Prabowo nggak menang gitu. Kita pendukung Pak Prabowo capek menghadapi lu kemarin, menghadapi rombongan lu, tahu nggak, mengkonter ucapan-ucapan lu, ucapan pendukung Anies itu. Nah sekarang udah menang, lu seakan-akan membela Pak Prabowo dan melupakan wakilnya. Kan goblok itu namanya. Awas aja lu ya, kalau benar-benar ucapan lu ini nggak terbukti, kami rakyat 58% akan melempari muka lu dengan tai. Lihat aja nanti. Ini kalau benar-benar polisi nggak bergerak, kami sebagai rakyat ini akan bergerak. Iya, Lihat aja. harusnya polisi bergerak. Ini udah keterlaluan. udah keterlaluan. Ngapain kamu posting-posting kayak gini? Ngadu domba Mau ini. jadi pahlawan kesiangan, dokter tai lu. Ini pihak kepolisian kenapa sih diam aja, nggak mau nanggapin gitu? Kenapa? Ini udah keterlaluan ini. Udah nggak sewajarnya ucapan dokter kayak gini. Udah nggak sewajarnya. Mana ada dokter-dokter yang lain mengurusin masalah negara. Mereka fokus kepada kerjaannya sebagai dokter. Ini dokter apaan kayak gini ya? Aku nggak yakin dia dokternya. Udah kelewatan, tahu nggak? Mohon nih, Kayak mohon orang banget bodoh ya. pihak kepolisian, tolong ditindak orang-orang seperti ini. Karena kalau pihak kepolisian tidak bergerak juga, kami nih sebagai pendukung militan Pak Prabowo sebanyak yang 58% itu akan bertindak dan akan melempari muka dokter ini kalau ucapannya tidak terbukti. Lihat aja. Lihat aja. Ya, benar ya, adu domba sudah mulai dia keluar-keluarkan ya kan. Aku nggak tahu lah mau ngomong apa. Tetapi yang jelas ya guys, ya Dokter Tipu ini seakan-akan sekarang ini membela Pak Prabowo. Waduh. Ya, dia mendukung Pak Prabowo ya. Dan ya dia hanya membenci Pak Gibran. Kita memilih Pak Prabowo itu satu paket bersama Mas Gibran. Jadi ngapain ya urus-urus Pak Prabowo? Udahlah, kalian tetap aja lah itu dukung Anies. Ngapain sekarang tiba-tiba ingin mendukung Pak Prabowo? Waduh, pahlawan kesiangan ya kan. Dan Amin Rais itu yang aku nggak tahu lagi mau ngatain apa ya kan guys. Karena memang tolol-tolol lah orang-orang yang anak-anak abah ini memang bener-bener lah keterlaluan ya kan. Nah, aku setuju dengan abang kita tadi juga yang mengatakan kalau meminta Amin Rais itu dikubur hidup-hidup. Mungkin bukan aku aja yang setuju, mungkin ramai ya, banyak orang yang setuju kalau Amin Rais dikubur hidup-hidup. Aduh, bingung tuh sekalian Dokter Tifa, tuh Said Didu, ya, Refli Harun, udah
karungin aja ya kan. Ah, itu Roy Suryo juga. Aduh, jangan lupa. Parah lah ya, yang mereka-mereka ini. Aku nggak tahu lah ya, pemikiran-pemikiran jorok, kotor, ya hati busuk, ya otak isinya tai semua ya kan. Aduh, apalah komen kalian guys. Kalian komenlah di bawah. Aku pun udah bosan lah melihat muka-muka mereka ini. Aduh, tuh jangan lupa juga Najwa Shihab itu. Karungin sama-sama lah ya. Aduh, oke lah guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.